Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita masih bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku, para sahabat yang baik, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bersikap adillah kalian, karena sesungguhnya sikap adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Sahabat-sahabat yang baik, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk berlaku adil dan bijaksana dalam kapasitas apapun. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, atau memimpin masyarakat. Dan Nabi kita sungguh Nabi yang mulia, Nabi yang bijaksana, sudah mencontohkan kepada kita bagaimana sikap-sikap beliau yang menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa. Kita tentu ingat tahun 16 sebelum Hijriah atau sekitar tahun 606 Masehi, hampir saja terjadi pertumpahan darah di saat 4 suku Quraisy melakukan pemugaran Ka'bah lalu akan menempatkan Hajarul Aswad kembali di tempatnya. Maka pada waktu itu semua tidak menemukan metode bagaimana berlaku adil. Karena masing-masing suku menginginkan supaya sukunya lah yang memindahkan batu yang sangat mulia itu. Maka salah seorang pemimpin Quraisy pada waktu itu, Abu Umayyah bin Mughirah, mengusulkan bagaimana kalau besok ini kita mencari hakim. Dan hakimnya adalah siapa yang pertama kali masuk ke dalam komplek Masjidil Haram ini. Maka usul Abu Umayyah bin Mughirah itu pun disetujui oleh para pemimpin suku Quraisy. Nah, besoknya ternyata yang pertama kali masuk ke komplek Masjidil Haram itu pagi harinya adalah Muhammad bin Abdullah yang waktu itu berusia 35 tahun. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu sesuai dengan kesepakatan itu, Nabi Muhammad lah yang menjadi hakim atas siapa yang harus memindahkan atau suku mana yang harus memindahkan Hajarul Aswad ini. Maka di sanalah nampak kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta supaya Hajarul Aswad itu diletakkan di surban beliau, lalu memberikan kesempatan kepada masing-masing pemimpin suku untuk mengangkat Hajarul Aswad itu secara bersama-sama. Akhirnya semua kabilah, semua suku merasa bahwa inilah cara yang adil dan bijaksana yang dikedepankan oleh Muhammad bin Abdullah pada waktu itu. Kemudian ada sikap-sikap beliau yang meskipun ringan tapi menunjukkan kebijaksanaan. Bagaimana beliau menutup aib sahabat-sahabatnya. Salah satu di antara contoh, beliau bersama para sahabat waktu itu sedang memakan daging unta. Nah, tiba-tiba ada bau yang tidak enak, yang tidak sedap. Maka para sahabat semuanya terdiam. Mau bicara mungkin tidak enak karena di sana ada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat saling memandang, siapa yang kira-kira menurut mereka tidak memiliki adab, membuang angin di saat sedang makan begini. Akhirnya berkumandanglah azan. Nah, Nabi kita meminta siapa yang makan daging unta, ayo silakan, uduk semua. Maka semua sahabat yang memakan daging unta waktu itu mengambil air wudhu sehingga terselamatkanlah sahabat yang membuang angin ini. Karena apa? Karena diminta oleh Nabi kita semua sahabat yang memakan daging unta supaya berwudhu. Sehingga tidak nampak yang batal dan tidak batal itu tidak nampak. Karena semuanya diajak pergi berwudhu oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, inilah di antara contoh-contoh kebijaksanaan, keadilan yang diajarkan oleh Nabi kita. Sehingga jika Allah takdirkan kita sebagai pemimpin, baik pemimpin diri kita sendiri, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, kita mohon kepada Allah
mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bersikap adil sesuai dengan contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.